Tawuran terjadi di ruas Jalan Raya Panjaitan di depan gerbang tol Kebonanas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Aksi tawuran sempat membuat kendaraan yang melintas terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas tawuran tersebut. Akibat tawuran, satu remaja tewas terkena senjata tajam. Korban yang terjatuh di tengah jalan raya langsung dibawa menggunakan sepeda motor oleh rekan-rekannya. Sementara petugas Polsek Jatinegara yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Diduga saling ejek di media sosial menjadi penyebab tawuran. 3 kios dan belasan lapak pedagang terbakar di basement Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat. Api padam 1 jam kemudian dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Api membakar sebuah rumah yang dijadikan indekos di Jalan Alpukat 5, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sedikitnya 10 kamar indekos ludes terbakar api. Menurut saksi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar penghuni indekos. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin. Wih, ini kayaknya Pram ini semangat sekali ya. Semangat luar biasa mengawali pekan ini di hari Senin yang agak-agak mendung. Agak-agak semangat. Mendung-mendung berawan ya, biasanya pagi cerah, siang, sore biasanya akan hujan atau malam ya. Jadi biasanya akhir-akhir ini prediksi apa ya, cuacanya tuh unpredictable ya, sore sulit ke diprediksi. malam udah mulai hujan. Betul, makanya paling enak tuh pagi karena udaranya udah segar, mulai tipis-tipis ya. Iya, antara semangat bekerja atau ngantuk karena cuacanya. Tapi di antara semangat ini, Ayah, ini juga dunia global kita lagi nggak baik-baik ya, aja nih pemirsa. Ya, isu global yang memang antara Iran, Israel dan juga USA. Campur tangan Amerika Serikat ini juga mengkhawatirkan sekali ya. Betul sekali. Terakhir Donald Trump menyampaikan bahwa mereka telah berhasil membombardir situs senjata nuklirnya dari Iran. Ada Iran juga mengklaim bahwa kalau USA nggak berhasil. Nah, ini yang kita lihat. Nanti kita masih menunggu nih statement dari Iran nih atas serangan Amerika seperti apa. Karena kita juga mengkhawatirkan, bahkan warga negara Indonesia juga mengkhawatirkan adanya perang dunia ketiga. Ya, terakhir aku baca sempat ya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Iran dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi yang mengatakan bahwa Amerika ini seperti berkhianat terkait dengan komitmen diplomasi mereka, tapi tidak hanya dengan komitmen diplomasi saja, namun juga kepada para pemilihnya sendiri, yang mana mereka ini menggunakan nyawa dan juga kekayaan dari orang-orang Amerika untuk membela kemajuan dari rezim Israel. Ini yang dianggap mereka tidak adil. Ini tanpa persetujuan Kongres dari Amerika Serikat. Sebenarnya melanggar sekali pemirsa. Betul sekali. Dan ini semuanya nanti akan kita bahas dalam iNews Today kali ini pemirsa. Tapi yang pasti kita akan menyapa terlebih dahulu pemirsa di rumah. Semoga dalam keadaan sehat, semangat untuk memulai minggu pertengahan Juni. Aduh, udah Juni aja nih kita di 2025 ya. Yang mana nanti kami akan hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Nah, pemirsa, dalam edisi kali ini juga pemirsa, kami juga menginformasikan salah satunya ini mengenai retret kepala daerah di IPD Jatinangor. Ya, dan pastinya bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Pram, sejak pemirsa inilah isu selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, diduga mabuk ini sopir sebuah minibus tabrak 3 sepeda motor di Jalan Raya Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, akibatnya nih pemirsa dan juga Pram, 3 dari 5 korban dibawa ke rumah sakit.
Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah minibus menabrak 3 sepeda motor di Jalan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya kejadian ini, pemirsa, 5 pengendara sepeda motor menjadi korban, 3 diantaranya dibawa ke rumah sakit karena alami luka parah. Sementara sopir minibus telah ditangkap dan dimintai keterangan. Ya pemirsa, nekat menjamret ponsel milik seorang polisi wanita di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan pria wanita ditangkap polisi. Nekat, salah target pemirsa. Ini kedua pelaku telah 4 kali lakukan penjamretan bahkan pemirsa. Polisi memburu pelaku penjamretan seorang polwan pria dan wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjambretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjambret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Karena saya nggak mau ketinggalan dari dia, Pak. Oh, cinta mati. Ini dia, Ini cinta pertama apa cinta keberapa? Nggak tahu. Nggak tahu, udah sering berarti. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya memang sih kalau menjamret kan kita nggak tahu apakah orang ini polisi, dokter, risetnya dan kurang. lainnya. Risetnya kurang sebagai tindak kriminal ya. 4 kali loh, berpengalaman seharusnya. Iya, berpengalaman seharusnya. Tapi jangan ditiru ya pemirsa ya. Segala tindakan apapun, kriminal apapun tidak wajib ditiru. Iya. Dan tadi katanya cinta mati, jadi mau apapun itu dilakukan demi pacarnya. Oh, partner in crime. Bucin, kebucinan cuma yang salah nih. Salah, ini jadi pembelajaran juga untuk pemirsa, apalagi yang suka menjamret. Ini maksudnya pembelajaran bahwa kita nggak tahu kapan keberuntungan Anda itu ada limitnya ya. Tapi akhirnya memang sudah waktunya 4 kali menjamret, jambret kelima targetnya salah polwan. Nah ini pelajaran dari mbaknya ini, jangan bucin ke orang yang salah pemirsa. Betul sekali. Udah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pria menganiaya ibu kandungnya karena permintaan tak dituruti di Bekasi, Jawa Barat. Ya, korbannya berusia paruh baya ini pemirsa mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Rekaman CCTV ini milik warga memperlihatkan aksi penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah, Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban yang berusia paruh baya dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumah. Bahkan pelaku menendang di bagian kepala hingga mengalami luka. Penganiayaan akibat permintaan uang sebesar Rp30.000 tak diberikan karena orang tua tak memiliki uang. Pelaku dengan emosi melakukan aksi penganiayaan. Mati buat apa ini? Ini buat main mungkin, dia nongkrong mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya, Pak, sama teman-temannya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya? Atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kalau bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan penganiayaan. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Keluarga melaporkan kasusnya pada polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, Yes. Bapak.
Sementara di Sumatera Barat, pemirsa, pembunuhan keji terjadi di mana 2 wanita ditemukan meregang nyawa dalam kawasan perkebunan sawit Kabupaten Solok Selatan. Ya, pemirsa, ini kurang dari 12 jam terduga pelaku berhasil ditangkap setelah kabur ke Kota Padang. Warga Nagari Abai, Solok Selatan, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan 2 jasad wanita di sebuah perkebunan sawit. Usai mendapat laporan masyarakat, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP serta penyelidikan. Usai dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa kedua korban tewas dibunuh karena utang piutang. Setelah 12 jam proses pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di Kota Padang. Pada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban karena tak sanggup membayar utang kepada korban sebesar 16 juta rupiah. Di tengah jalan bertemulah mereka di situ, terus terjadi perbincangan, ditagihlah. Ternyata pelaku ini masih belum bisa menyanggupi untuk membayar sisanya itu. Nah, dari korban mungkin ada kata-kata yang membuat emosi atau bagaimana, terjadilah kejadian tersebut. Polisi akan terus mendalami kasus ini serta memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi terus melakukan pendalaman terhadap Satria Juanda alias Wanda, pelaku pembunuh dan mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Pengungkapan misteri pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Penyidik berhasil mengungkap fakta tempat pelaku Satria Juanda alias Wanda membunuh dan memutilasi korban Septia Adinda. Pengakuan pelaku awalnya mengeksekusi korban di perkebunan sawit, kemudian berubah menjadi di pabrik batako, di mana pelaku bekerja sebagai security. Ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak sekitar perkebunan sawit, ternyata itu tidak benar. Jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Untuk pemeriksaan saksi sudah ada tambahan gimana? Kemudian untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mengetahui anaknya yang hilang setahun lalu tewas di tangan pelaku mutilasi, Ibunda Siska Paramita Rusdi meninggal dunia karena serangan jantung. Ya, ini sudah jatuh di tempat tangga, pemirsa, di mana korban terkejut mengetahui pembunuhnya ternyata calon suami anaknya sendiri. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Nah, kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR apapun, pokoknya perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda. Kayak otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri
membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya? Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi meringkus 4 preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, salah satu pelaku ini bahkan membawa senjata tajam untuk menakuti korban. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang merazia preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas berpakaian preman menyisir kawasan Pasar Raya yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 orang pelaku diamankan dalam operasi ini. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa sabutan liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasar Raya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan beberapa barang bukti, beberapa uang pecahan 10.000 rupiah, hasil dari sabutan liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iStudio akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di iStudio langsung dari MNC Center Jakarta, pemirsa, di mana sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Diduga kapal kandas usai terjang angin kencang dan arus deras. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat dan untuk ABK jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, masih dari informasi kecelakaan di jalur laut, pemirsa, tim SAR berhasil menemukan seorang wisatawan yang tenggelam di pantai Pancer, Dor, Pacitan, Jawa Timur. Total ada 4 wisatawan yang tenggelam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR langsung bergerak menuju lokasi penemuan jasad Aminah, wisatawan asal Mojokerto yang tenggelam di pantai Pancer, Dor, Pacitan. Korban langsung dibawa ke RSUD Darsono, Pacitan untuk diidentifikasi. Korban ditemukan Sabtu malam atau sehari setelah nyatakan hilang dalam kondisi mengambang di sekitar muara pantai. Korban keempat berhasil kita temukan, posisinya masih sama seputaran LKK dengan jarak kurang lebih hampir sama 100 meter. Posisinya mengapung pukul 20.15 tadi, terus kita evakuasi, kita bawa ke RSUD. Jumat sore, 4 wisatawan asal Mojokerto terseret arus laut saat berenang di pantai Pancer, Dor, Pacitan. 1 korban ditemukan Jumat sore dalam keadaan meninggal dunia, sementara korban lainnya ditemukan Sabtu malam. Semua korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Ile, Lewotolok, pemirsa, yang berada di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur, pagi tadi kembali erupsi. Erupsi disertai gemuruh dan hujan abu dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter. Ya, pemirsa, dari pengamatan Pos PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7:20 WITA, di mana Gunung Ile, Lewotolok berstatus waspada atau level 2. Warga maupun pendaki diminta tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak gunung. Warga desa Jontona dan desa Todanara yang berada di kaki gunung diminta waspada potensi ancaman awan panas guguran. Warga juga diminta menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernafasan dari paparan abu vulkanik. Kita kembali. Informasi lain tadi kita sudah melihat seperti apa situasi Gunung Merapi ya, yang tadi kamu sampaikan informasinya ya, Pramila, dan sekarang kita informasi yang juga lagi panas-panasnya ini, di mana mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kejagung hari ini. Ya, pemirsa, Nadiem Makarim datang ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nama Nadiem sudah santer disinggung sejak Kejaksaan Agung mengumumkan kasus ini naik ke penyidikan pada 26 Mei 2025 lalu. Peran Nadiem selaku pimpinan kementerian pada 2019 lalu dipertanyakan saat pengadaan laptop berbasis Chromebook. Campur tangan Nadiem dalam pembelian vendor kini diusut oleh Kejaksaan Agung. Pada awal kasus ini bergulir, 3 orang mantan staf khusus Nadiem diperiksa hingga sejumlah barang bukti disita. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Nadiem Makarim, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto dari Kejaksaan Agung Jakarta, pemirsa. Selamat pagi Jessica, tadi sudah tiba Nadiem di Kejagung dan kira-kira seperti apa agenda pemeriksaannya? Ya, selamat pagi Ayah, Pram, dan juga pemirsa. Untuk agenda pada hari ini pemanggilan atau pemeriksaan Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Dikbudristek, ini adalah pemeriksaan atau pemberian keterangan terkait fungsi pengawasan dirinya selama menjadi menteri, tepatnya khususnya di saat pelaksanaan pengadaan laptop berbasis Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, memang informasinya bahwa Nadiem menghadiri atau mengindahkan panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI ini tepat waktu lebih 10 menit memang, karena informasinya jadwal awalnya adalah pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang dari pemanggilan
saksi dari Nadiem Makarim ini adalah saksi kunci sehingga keterangan-keterangan dapat diharapkan memberikan titik terang di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019 hingga 2022 di wilayah Kemendikbudristek. Lalu Pram, Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk tadi kami melihat dan memantau secara langsung pada saat mendatangi atau Nadiem hadir di Gedung Bundar Jampitsus RI ini telah ditemani oleh tim kuasa hukumnya yang membawa beberapa tas yang kemungkinan besar isinya adalah dokumen-dokumen penting yang dapat memperkuat keterangan-keterangan yang diberikannya sehingga segala keterangan dari pemeriksaan pada hari ini dapat membantu tim penyidik Kejaksaan Agung RI untuk mendalami kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Lalu Pramaya dan juga pemirsa, kami juga berusaha untuk memintai keterangan sebelum Nadiem diperiksa, tetapi tadi Nadiem hanya tersenyum ke kamera media yang ada di sini. Pram, Ayah dan juga pemirsa, untuk kita kilas balik bahwa memang dari kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tepatnya untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini bukanlah suatu hal yang penting atau prioritas, tetapi memang dari pengadaan laptop ini sudah dilakukan uji coba sebanyak 1.000 unit, tetapi memang hasilnya tidak efektif. Dilakukan uji coba ini oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya memang tidak efektif. Lalu Pram, Ayah dan juga pemirsa, kami menyampaikan kembali bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung RI mendalami adanya dugaan pemufakatan yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis dari pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk mendukung pendidikan teknologi pada tahun 2020 yang lalu. Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan di 3 tempat yang berbeda dan sudah menyita beberapa bukti elektronik, lalu juga dari 28 saksi yang dipersiapkan oleh tim penyidik, hanya baru ada 8 saksi yang diperiksa, yang termasuk juga 2 mantan staf khusus dan 1 dari konsultan kementerian, yaitu Fiona Handayani selaku mantan staf khusus, lalu juga Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian dan juga Yuristan. Tetapi dari ketiga orang ini baru ada 2 saja yang mengindahkan panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI, yaitu Fiona dan Ibrahim Arif. Sementara untuk Yuristan ini sendiri pun 3 panggilan yang telah diberikan kepada dia, belum ada satupun yang dihadiri oleh Yuristan. Karena memang informasinya Yuristan saat ini berada di luar negeri, tetapi tim penyidik hingga saat ini masih belum mengklarifikasi atau memberikan informasi di mana Yuristan berada pada saat ini, sehingga sekarang tim penyidik Kejaksaan Agung RI masih berusaha untuk melakukan pendekatan persuasif dengan harapan Yuristan akan menghadiri panggilan pemeriksaan dari tim penyidik hukum. Dan memang saat ini kami masih menunggu perkembangan pemeriksaan dari Nadiem Makarim sendiri pada hari ini, tetapi untuk informasi jelasnya berapa lama Nadiem Makarim akan diperiksa kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari pemeriksaan staf khusus dan juga konsultan kementerian ini semuanya lebih dari 10 jam, sehingga kami akan terus memantau perkembangan situasi di sini, dan nanti jikalau ada update terbaru kami akan langsung sampaikan kepada Pram, Ayah dan juga pemirsa. Pram dan Ayah, jika dari semua saksi, apakah rencananya akan ada penambahan pemeriksaan saksi, khususnya tidak hanya dari pemerintah saja namun dari pihak swasta yang terlibat? Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk terkait dari penambahan saksi dari pemerintahan ataupun pihak swasta yang terkait ini masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi dari Kapus Penkum ataupun dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI, tetapi memang saat ini masih difokuskan untuk pemeriksaan dari mantan staf khusus dan juga konsultan kementerian, yang mana yang tadi kami sudah sampaikan bahwa 1 staf khusus dan juga 1 konsultan kementerian sudah mengindahkan panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI, sementara untuk 1 mantan staf khusus ini masih mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik tim penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga memang saat ini informasinya
Kejaksaan Agung RI masih berusaha untuk memanggil Yuristan selaku mantan staf khusus yang masih belum menghadiri panggilan satupun dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI. Ayah. Oke, hanya ingin mengkonfirmasi saja Jessica, apakah saksi-saksi ini nantinya sudah cukup bagi Kejagung untuk menetapkan tersangka? Oke, baik Ayah, kalau misalkan untuk terkait penetapan tersangka hingga saat ini memang dari 8 saksi yang telah dipanggil dan diantaranya termasuk dengan 2 staf khusus dan juga 1 konsultan kementerian ini semuanya masih belum ada yang ditetapkan tersangka, memang karena saat ini informasinya juga tim penyidik Kejaksaan Agung RI masih berusaha mendalami motif-motif dan juga perhitungan kerugian, karena memang penghitungan kerugian negara dari dugaan kasus tindak pidana korupsi ini masih belum diketahui karena masih dihitung, tetapi untuk anggaran pengadaan laptop berbasis Chromebook ini sebesar 9,9 triliun rupiah. Sehingga untuk penetapan tersangkanya masih belum ada informasi lebih lanjut karena masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Ayah. Baik, Jessica Winoto, kami masih menunggu informasi terbaru Anda langsung dari Gedung Kejagung Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya Nadiem, sebelumnya pemirsa ini Kejagung juga telah memeriksa 2 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024. Ya, pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. 2 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif, telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Kepada Fiona, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Sementara itu, Yuristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran saat ini ia berada di Australia. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Pemirsa, 86 kepala daerah tiba di PDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk mengikuti retret gelombang kedua. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, AISUD akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di AISUD, pemirsa, 86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk ikut retret gelombang 2. Kehadiran para kepala daerah ini disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat.
Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Dan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira ada teman-teman dari Bali yang juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap. Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara satu peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengikuti retret pemirsa, 84 peserta diboyong dari Jakarta untuk naik kereta cepat Wush dan tiba di stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu siang. 84 kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang 2 menuju lokasi kampus IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menumpangi kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Para peserta retret diboyong dari stasiun Halim, Jakarta. Mereka berkesempatan menikmati perjalanan naik kereta cepat Wush dari Jakarta menuju Bandung selama 30 menit. Selanjutnya, para peserta melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke kampus IPDN di Kabupaten Sumedang. Ya, hari ini Minggu 22 Juni 2025, KCIC melayani rombongan kepala daerah yang akan melaksanakan retret di IPDN Jatinangor dengan menggunakan Wush dari Halim menuju stasiun Tegaluar, Sumarekon. Tercatat ada 84 kepala daerah yang menggunakan Wush pagi ini, keberangkatan pukul 10 dari stasiun Halim dan tiba pukul 11.47 di stasiun Tegaluar, Sumarekon. Retret gelombang 2 diikuti 86 kepala daerah yang sebelumnya belum berpartisipasi pada retret gelombang pertama yang diselenggarakan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dipilihnya IPDN sebagai lokasi retret dilatar belakangi faktor diantaranya ketersediaan ruang kelas dan fasilitas penginapan yang dapat digunakan tanpa biaya, serta lokasi yang relatif mudah dijangkau dari Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kami percaya kebersamaan dan konsisten. Tugas dan tanggung Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia melakukan apel pagi dan berolahraga ringan sebelum memasuki ruangan Balai Rumrudini kampus IPDN Jatinangor untuk pembukaan retret. Retret gelombang kedua kepala daerah pemirsa dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Ke-86 kepala daerah ini akan dibekali materi pembelajaran dan kegiatan fisik sejak tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2020. Ibu, halo Bu. Ibu, halo Bu. Pak, halo Pak. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa informasi terkini terkait dengan agenda retret kepala daerah hari ini, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Beben HVA dari IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan Beben, bagaimana jalannya retret di hari pertama kali ini? Ya, Pram dan Alia, hari ini baru saja dibuka langsung secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Gubernur Lemhanas. Sebanyak 86 kepala daerah yang mengikuti retret gelombang kedua berjalan lancar. Sebelumnya para kepala daerah ini melakukan apel pagi
melaksanakan olahraga ringan serta menyiapkan segala sesuatu tanpa ajudan menuju Balerung Rudini. Setelah itu mereka rencananya setelah dibuka oleh Gubernur, mohon maaf, Mendagri Tito Karnavian, semua para kepala daerah memasuki ruang kelas yang akan menerima pemateri dari berbagai Menko. Demikian, Bram. Ya, rekan Beben, kalau Anda bisa jelaskan kepada kami, ini kan gelombang kedua, apa sih bedanya dengan gelombang pertama yang diajarkan di sana? Ya, Beben. Baik, Bram. Baru saja kami mendapat wawancara dengan Mendagri. Kenapa dipilih IPDN? Tentunya ini ada jarak dekat dari Jakarta juga, terus semua fasilitas cukup memadai, seperti ruangan, fasilitas juga semua ada. Nah, nanti kalau dibandingkan dengan retret yang pertama di Magelang, nanti kita lihat seperti apa, bagus yang mana. Nanti untuk gelombang ketiganya ada retret Sekda. Nah, nanti akan dipilih Magelang atau di IPDN. Nanti kita cari yang terbaik, kata Mendagri Tito Karnavian. Demikian, Bram. Oke, rekan Beben, ini kan informasi juga sejumlah kepala daerah ada yang berhalangan hadir. Apakah ini untuk ada perwakilan yang juga dikirim ke sana untuk menggantikan yang berhalangan hadir, atau ada sanksi tertentu di sana? Gimana, Bram? Kurang ini suaranya, Bram. Maaf. Ya, rekan Beben, ini banyak sekali tadi sejumlah kepala daerah yang juga berhalangan hadir. Apakah ini untuk kepala daerah yang berhalangan hadir mengirimkan perwakilan untuk mengikuti retret kedua kali ini? Wah, baik pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Beben HVA langsung dari Sumedang Jatinangor ini terganggu masalah sinyal sehingga ada kesalahan teknis. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan update dan kita akan tunggu seperti apa update selanjutnya terkait dengan retret ini. Dan kita juga berharap bahwa retret ini dapat berjalan dengan lancar, dengan maksimal, dan bisa diterapkan nanti pemerintahnya masing-masing ya. Betul sekali. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta mengungkap rumah subsidi yang luas bangunannya ini 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial maupun psikologi. Nah, pemirsa, ini meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah, kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah, itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Pendapat saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini.
Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Ya, menurut Kompol Syarif, Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai balik dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan kerja work from anywhere untuk ASN. Nah, nantinya pemirsa, ASN pemirsa bisa bekerja dari mana saja 2 hari dalam seminggu. ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Keputusan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2025. Peraturan ini telah dijalankan sejak 21 April 2025. Dalam pasal 13 disebutkan, flexible working arrangement bisa dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Meski bersifat fleksibel, namun Kemenpan RB pastikan ASN tidak boleh bekerja semaunya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL, karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi lapangan ya, dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya, tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum permen ini diterbitkan, kebijakan serupa telah dilakukan dalam bentuk uji coba sejak tahun 2022 hingga 2025 di sejumlah instansi seperti Kemenkyu, Bappenas, dan Kemenpan RB sendiri. WFA atau Flexible Working Arrangement juga telah dipraktikkan dalam momen tamu negara, polusi tinggi, hingga arus mudik lebaran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Seperti jurnalis dong, work from anywhere. Maksudnya kembali ke kantor. Iya, tetap harus ke kantor ya. Tapi ya mungkin ada alasan tersendiri mengapa mungkin diberlakukan. Alasannya ya mungkin kan banyaknya ASN di pemerintah dimanapun itu provinsi pasti selalu ada. Mungkin untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi kemacetan di jalanan bisa di jalanan bisa jadi asal juga. Ini kan 2 hari dalam seminggu nih. Asal privilege tersebut tidak disalahgunakan. Betul sekali, tetap bekerja dan memberikan servis terbaik kepada masyarakat ya. Kan dari masyarakat untuk masyarakat. Betul sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pengemudi ojek online ini diwacanakan akan menjadi mitra UMKM. Nah, ini kabar bahagianya, nantinya pemirsa para pengemudi akan mendapatkan sejumlah insentif seperti BBM subsidi hingga kredit usaha rakyat. Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah menyatakan tengah menggodok peraturan menteri terkait status ojek online menjadi mitra UMKM. Aturan yang bakal tertuang ke dalam peraturan menteri itu berlandaskan Undang-Undang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membuat aturan turunan agar driver ojol bisa masuk kategori UMKM. Nantinya, peraturan menteri ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika nanti jadi mitra UMKM, para driver ojol akan mendapatkan sejumlah insentif. Di antaranya, mendapatkan BBM bersubsidi, kredit usaha rakyat hingga LPG 3 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. רואים פה, כולם ללכת לכיוון. Kita akan masuk ke informasi mancanegara terkait dengan isu global yang sedang panas-panasnya pemirsa, di mana Amerika Serikat ini membom 3 lokasi nuklir milik Iran. Nah pemirsa, hal ini semakin meningkatkan tensi konflik Iran dan juga Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi keterlibatannya secara langsung dalam serangan militer terhadap Iran. Trump menyerang 3 lokasi nuklir di Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Trump menyatakan bom dengan muatan penuh telah dijatuhkan di situs utama Fordow, yang merupakan salah satu situs pengayaan uranium yang paling dijaga Iran. Trump pun mengklaim bahwa serangan berlangsung sukses. Langkah ini sekaligus menandai keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik Israel dengan Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace.
If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu menyebut serangan Amerika Serikat ke Iran merupakan tindakan berani yang akan mengubah sejarah. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. Meski demikian, keputusan Trump menyerang Iran belum mendapatkan persetujuan dari Kongres Amerika. Sebelumnya, pemirsa, Amerika Serikat gunakan pesawat pembom siluman B-2 untuk menyerang pusat program nuklir Iran. To the Pacific island of Guam, 2 U.S. officials told Reuters on Saturday, as President Donald Trump weighs whether the United States should take part in Serangan AS ke 3 fasilitas nuklir Iran adalah serangan terbesar yang menggunakan pesawat pembom siluman B-2. Lebih dari 125 pesawat berpartisipasi dalam misi tersebut, termasuk 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit. Misi dengan kode operasi Midnight Hammer ini mencatat sejarah karena penggunaan pertama bom Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Tepat jam 2 pagi waktu Iran, pemirsa, pesawat pembom B-2 mulai menjatuhkan 14 bom MOP dalam serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Masing-masing bom berukuran 20 kaki, berat 30.000 pon, dan mampu menembus sedalam 2.000 kaki ke dalam tanah. To strike Iran's Fordow. The officials, speaking on the condition of anonymity, declined to disclose further details. One official said, no forward orders. Ya, selain mampu membawa 16 bom nuklir, pesawat B-2 milik Amerika Serikat juga diklaim sulit terdeteksi radar udara musuh. Ya, pemirsa, disebut-sebut pesawat pengebom strategis siluman B-2 masih menyandang pesawat militer termahal di dunia. Harga satu pesawat, pemirsa, bahkan mencapai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34 triliun rupiah. Sebagai pesawat militer, B-2 memiliki teknologi siluman tingkat tinggi. B-2 memiliki sistem radar cross section yang diklaim setara dengan seekor burung kecil. Selain itu, B-2 juga mampu menyerap radar sehingga sulit terdeteksi sistem pertahanan udara musuh. B-2 juga memiliki bom pintar berpenandu GPS atau Joint Direct Attack Munition. B-2 juga dilengkapi rudal dengan jelajah jarak jauh atau Joint Air to Surface Standoff Missile. Kelebihan lainnya, B-2 diklaim dapat membawa hingga 16 bom nuklir. B-83 dengan semua kelengkapannya, B-2 diklaim sebagai ujung tombak serangan nuklir udara Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, ini penasihat dari Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, mengatakan fasilitas nuklir Iran pun aman. Ya, pemirsa, meski Amerika Serikat mengklaim serangan ketiga situs nuklir Iran ini sukses, namun melalui akun media sosial X, Tehran Post, penasihat Ketua Parlemen Iran Mehdi Mohammadi mengatakan jika lokasi nuklir telah dievakuasi sejak lama. Pemerintah Iran sudah memprediksi serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow, dan menurutnya berkat antisipasi tersebut maka tidak ada kerusakan di Fordow yang tidak dapat dipulihkan.
Tiga fasilitas nuklir Iran yang dibom Amerika Serikat yakni Natanz, Fordo, dan juga Isfahan ini pemirsa yang merupakan pusat penting dari ambisi nuklir Iran. Nah, ini untuk wilayah Natanz pemirsa yang merupakan fasilitas yang terletak sekitar 250 km di selatan Teheran dan dikenal sebagai kompleks pengayaan uranium terbesar di Iran. Ya pemirsa, ada tiga fasilitas nuklir Iran yang dibom Amerika Serikat. Yang pertama ada Natanz, kemudian ada Fordo, dan ketiga ada Isfahan. Ya, pemirsa, serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv dan Haifa, di mana serangan ini merusak infrastruktur penting di Israel. Ya, serangan rudal di Tel Aviv dan Haifa menandai momen bersejarah pertama kali rudal balistik Khorram Shah 4 dan Khaybar Shekan digunakan. Khorram Shah 4 adalah rudal IRBM yang dirancang untuk melawan pertahanan udara Arrow 3 dan 4 Israel dengan kemampuan manuver mengelak di luar angkasa. Gelombang serangan ke-20 Iran ke wilayah pendudukan Israel pada Minggu pagi juga menggunakan rudal balistik Khaybar Shekan generasi ketiga. Rudal balistik Khaybar Shekan dilengkapi dengan hulu ledak sub munisi ganda yang pertama kali digunakan Iran. Ya pemirsa, serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas utama nuklir Iran ini langsung dibalas dengan serangan rudal ke Israel. Ya, serangan ini juga menyebabkan kehancuran di Israel bagian tengah. Pemirsa, beginilah penampakan wilayah Israel bagian tengah setelah diserang oleh rudal Iran. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan Teheran setelah sebelumnya Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dari serangan yang menghancurkan sejumlah bangunan ini. Ya pemirsa, ini karena pemerintah Iran tengah mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz diusai serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Gulf to the rest of the world. About a fifth of the world's oil flows through it. That's the world's produced oil, the world's consumed. Penutupan Selat Hormuz ini, pemirsa, telah didukung Parlemen Iran. Penutupan Selat Hormuz menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling strategis di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia atau lebih dari 18 juta barrel per hari melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini. Penutupan Selat Hormuz meskipun hanya sementara dapat menyebabkan harga energi global melonjak, mengganggu perdagangan dan meningkatkan ketegangan militer. Sementara itu pemirsa, Senator Amerika Serikat Bernie Sanders bersama sejumlah senator lainnya mengecam keputusan Donald Trump yang membantu Israel menyerang Iran. Nah, ini mereka pemirsa menyesalkan aksi Trump yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres sementara rakyat Amerika tidak menginginkan perang. Statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, etc."
that I've just heard is second alarming, that all of you have just heard. But it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The President does not have the right. When I was talking a moment ago about the fact that we are living in one of the most difficult moments in the modern history of this country, and Trump just made it that much more difficult. That's just another burden we're going to have to carry, and that's just another message we're going to have to get out all over this country. The American people do not want more war, more death. Pemirsa, keputusan Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas nuklir Iran tidak didukung oleh sebagian besar anggota Kongres. Ya, Partai Republik menyatakan dukungannya, sedangkan Partai Demokrat Amerika Serikat menganggap keputusan Donald Trump salah karena tidak meminta persetujuan dari anggota Kongres. Anggota Kongres Amerika Serikat, baik itu senator maupun anggota DPR Amerika Serikat yang sudah menyuarakan reaksi mereka terhadap serangan Amerika ke Iran yang diumumkan oleh Trump beberapa saat yang lalu. Dan tentunya terbelah lagi-lagi, seperti masyarakat Amerika, ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan keputusan tersebut. Dan sebagian besar yang mendukung tentunya dari kubu Partai Republik, yaitu partai yang menaungi Presiden Trump, di mana misalnya dari seorang senator dari Partai Republik, Lindsey Graham, yang memang dia adalah pendukung setia perjuangan Israel tentunya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump, keputusan itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Sementara itu juga ada beberapa anggota Kongres dari Partai Republik yang lain juga yang menyanjung keputusan Trump untuk membela Israel dengan melancarkan serangan ke Iran. Dan Ketua DPR Amerika Serikat sendiri yang juga sama-sama dari Partai Republik, yaitu Mike Johnson, dilaporkan oleh ABC News bahwa dia memang sudah diberitahu oleh Gedung Putih terlebih dahulu sebelum serangan dilakukan terhadap Iran. Sementara pertanyaan-pertanyaan itu justru muncul dari kubu Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat tadi, seperti yang sempat dimainkan juga oleh teman-teman di studio. Ada pernyataan dari Bernie Sanders yang ketika ia menerima informasi atau pengumuman Trump itu ketika ia sedang ada sebuah acara politik begitu di hadapan massa, dan ia memang menentang serangan Amerika Serikat ke Iran, dan dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Trump ini salah karena harusnya dia memang meminta persetujuan dari Kongres. Sebelum Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, pemirsa, puluhan demonstran berkumpul di Washington DC untuk memprotes serangan Israel ke Iran. Para demonstran mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menghindari tindakan militer terhadap Iran. Puluhan demonstran di Washington DC memprotes serangan Israel ke Iran. Mereka berkumpul di luar gedung Washington Post. Para demonstran berbaris menuju Gedung Putih, memegang tanda dan spanduk, dan juga meneriakan slogan-slogan anti perang. Demonstran juga melambaikan bendera Palestina dan Iran sebagai bentuk protes mereka. Ya, memanasnya konflik Iran-Israel ini membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada di Iran. Ya, Menteri Luar Negeri pemirsa Indonesia pun ini Sugiono menyatakan evakuasi WNI gelombang pertama berjalan dengan lancar. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan update mengenai perkembangan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Per hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan
Iran, Azerbaijan, dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Jadi kondisi semuanya dalam keadaan baik, sementara kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan warga negara kita yang lain, dan saya پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. בואו לפה, כולם ללכת לכיוון. Ya pemirsa, ini ada seorang mahasiswi di Bandar Lampung pemirsa tewas sesaat setelah melahirkan di dalam kamar kosnya. Sementara bayinya tewas pemirsa dibuang oleh kekasih korban ke sungai lantaran malu mempunyai anak di luar nikah. Polisi mengevakuasi jasad bayi di aliran Sungai Wai Sekampung, Bandar Lampung, Lampung. Bayi malang ini sebelumnya dibuang orang tuanya sesaat setelah dilahirkan. Ibu bayi yang merupakan seorang mahasiswi tewas akibat pendarahan saat melahirkan di kamar kos. Sementara kekasih ibu bayi yang tak lain ayah kandung bayi sempat kabur usai membantu kekasihnya melahirkan. Ayah bayi kemudian ditangkap dan ditahan polisi. Ia juga terlibat membuang bayi ke sungai. Adapun motif pelaku membuang bayi karena malu mempunyai anak di luar nikah. Dan berdasarkan hasil penyidikan yang pacarnya itu kami duga yang bersama-sama, kemudian setelah mendapat bayi ini kemudian yang membuang ke ke kali tadi, ke sungai tadi. Saat ini sudah ditahan tersangka terhadap pasalnya, pacarnya sudah kami tahan. Sebelumnya seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan di kamar kos. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Saat ini polisi masih menunggu hasil autopsi terhadap jasad bayi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita paruh baya dari Kota Lok Sumawe diringkus polisi karena menjual gadis dan menjadikannya PSK di Malaysia. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus untuk jumpa kita di ISUD edisi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya dari www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, dan setelah ini pemirsa Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Rosalina Hio. Saya Aya Nufus. Dan saya Pram Senja, pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.
RH 55 tahun ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banda Aceh saat hendak berangkat ke Malaysia di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau. Tersangka merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan korbannya merupakan seorang gadis Aceh besar yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang dan menjadi pekerja seks komersial di negeri jiran Malaysia. Penangkapan pelaku setelah polisi melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan pihak Bea Cukai dan Imigrasi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satu tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana TPPO yang lalu di awal tahun, ya, korban atas nama inisial PU. Berkaitan dengan bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan DPO dari bulan Januari. Mereka melarikan diri, menghilang, dan teridentifikasi, kita mendapat informasi dia ada di Pekanbaru dan akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara.